Untuk fikihnya saya melanjutkan pada lanjutan bab sholatul sholat musafir ya. Bab sholatil musafir. Bukan sholat jamaah ya. Baik. Bab sholatil musafir. Pada penjelasan sebelumnya saya menjelaskan bahwa safar sebagaimana yang Nabi katakan dalam riwayat Imam Bukhari, as-safar qit'atun minal adzab. Bepergian, perjalanan itu bagian daripada siksaan. Orang berjauhan dengan keluarganya. Tenaga harus dikeluarkan, uang harus dikeluarkan. Rasa capek dirasakan di saat orang melakukan perjalanan. Maka dikatakan safar itu, perjalanan itu bagian daripada siksaan. Sehingga Allah kasih rukhsah, Allah kasih keringanan. Karena ada beban dalam perjalanannya, maka ada keringanan. Sholat boleh dijama', dikumpuli. Sholat boleh diringkas, boleh dikurangi. Nah, ini penjelasan sebelumnya sudah saya sampaikan. Kemudian juga kalau sholat sunnah, orang yang hobi sholat sunnah di atas kendaraan pun bisa dia sholat. Tentu bukan untuk sholat wajib ya. Kalau sholat wajib harus turun, lakukan dengan sempurna aturan-aturan syaratnya. Tapi untuk sholat sunnah Allah kasih keringanan. Boleh dia sholat sunnah di atas kendaraan, di atas mobilnya, di atas bis, di atas pesawat. Boleh dia sholat sunnah. Termasuk tarkul jum'ah, meninggalkan sholat Jumat, boleh dia lakukan di saat musafir, di saat dia menjadi orang yang musafir. Kemudian termasuk juga as-safaru bil ariyah, bepergian dengan meminjam uang, itu boleh ya. Ini rukhsah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini diantaranya. Sekarang masuk pada hukum safar dan penjelasan selanjutnya ya. Hukum safar itu ada wajib, ada sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, dari masing-masing ini tentu terkait juga dengan nilai pahala yang Allah berikan di saat dia melakukan perjalanan tersebut. Kalau dia melakukan perjalanan wajib seperti menggugurkan kewajiban haji, perjalanannya pun dia sudah dapat pahala. Atau dalam rangka nuntut ilmu wajib, perjalanannya pun dapat pahala wajib dia. Nah, itu kaitannya. Sunnah seperti ziarah makamnya Rasulullah, silaturahmi, sunnah. Maka perjalanannya pun dapat nilai sunnah. Setiap langkah yang dia langkahkan itu tercatat nilai sunnah. Kemudian mubah, ya boleh-boleh saja. Mubah ini pada dasar hukumnya mubah, tapi kalau diniatkan juga dengan niat yang benar, nanti karena niat itu dia dapat fadilah yang lebih. Orang bepergian karena berdagang, bepergian karena berdagang, itu mubah hukumnya. Tapi kalau berdagangnya dalam rangka untuk misalnya mencari nafkah wajib keluarga, dia bepergian itu ya untuk bawa minyak, mungkin bawa siwak, atau mungkin ya barang-barang kecil lah yang dia bawa ya, atau juga barang-barang yang berharga sekaligus. Nah, itu ada nilai pahalanya juga, walaupun pada dasarnya kalau niatan bepergian itu untuk berdagang itu mubah hukumnya ya. Haram, makruh ini kalau bepergian dalam perkara-perkara yang sia-sia, yang dimakruhkan juga, yang sifatnya lahun, bermain-main ya. Ya, sekedar untuk nonton film, sekedar untuk nonton bola, jauh lakukan perjalanan sekedar untuk lomba layangan misalnya ya. Nah, itu makruh ya. Perjalanannya itu makruh ya. Atau lomba burung misalnya ya. Apalagi nanti lombanya dibarengi dengan taruhan, haram jadinya. Kan banyak itu ya lomba-lomba burung itu. Nah, nanti sampai taruhan ini kalau menang nanti sekian sih, itu malah haram hukumnya. Nah, bukan makruh lagi ya,
taruhannya yang haram. Baik. Kemudian yang terakhir haram, seperti juga contohnya kasafariz zaujati min ghairi idni zaujiha, safar atau bepergiannya seorang istri tanpa izin daripada suaminya. Bepergiannya seorang istri tanpa izin daripada suaminya. Nah, ini hukumnya haram. Artinya setiap langkah kakinya itu istri yang keluar dari rumah tanpa izin suami itu tercatat dosa terus. Nah, kalau misalnya suami mengizinkan, cuman tahu bahwa istri ini akan melangkah pada tempat yang maksiat, suami pun ikut berdosa. Suami ikut berdosa. Oh, kan sudah diizinkan suami, cuman suami tahu ini jalannya ini menuju ke tempat yang maksiat. Suami pun ikut berdosa juga. Nah, baik. Pada penjelasan berikutnya di sini terkait dengan rukhsah yang pertama adalah qasrus shalah. Mengqasar salat. Mengqasar meringkas ya. Asar yang 4 jadi 2. Tadinya 4 jadi 2. Zuhur yang 4 jadi 2. Nah, kemudian Isya yang 4 jadi 2. Ya sudah, nanti sholat Isya langsung 2 saja. Usalli fardhul Isya usalli fardhul Isya qasran lillahi ta'ala. Nah, jadi saya sholat Isya qasar. Nah, jadi niatnya begitu. Usalli fardhul Isya'i qasran lillahi ta'ala. Ya sudah, sholat Isya 2 langsung. Sudah selesai begitu. Nah, nanti masih perjalanan ketemu sholat subuh, sholat subuh 2, tidak boleh 1 tidak bisa dikosor subuh itu. Nah, jadi sholat yang boleh 1 itu sholat witir, boleh 1 saja ya, boleh 1 sholat witir. Memang minimal 1, cuman kalau terus menerus 1 makruh juga ya. Tiap malam sholat witir 1 rakaat, tiap malam 1 saja makruh ya. Nah, tapi boleh pada dasarnya memang minimalnya 1. Nah, jadi jangan salah paham. Saya pernah ditegur sama orang habis sholat Isya, habis pengajian ini sholat Isya, saya sholat witir memang ngambil 1. Datanglah salah satu jamaah tuh, Pak Ustadz kurang sholatnya katanya, baru 1 kok salam katanya. Saya senyum saja dulu. Ya sebentar saya jelaskan, saya bilang. Habis itu saya sudah makan, sambil duduk makan baru saya jelaskan. Nah, rupanya belum paham dia belum paham kok negur orang. Yang ditegur paham. Ini kita jelasi. Ada sholat witir itu minimal 1 rakaat. Saya kebetulan lakukan sholat witir 1 rakaat untuk tadi ini, saya bilang. Oh begitu Pak Ustaz. Iya. Ya nanti lebih banyak lagi lah belajar, saya bilang. Jadi memang terkadang ketidaktahuan itu menjadikan mudarat juga bagi seseorang. Maka ya harus tahu ilmunya. Apalagi yang terkait dengan ibadah keseharian yang itu umum sudah dikerjakan. Baik. Salat zuhur, sholli fardhu zuhri qasran lillahi ta'ala. Sudah, nanti 2 saja. Nah, misalnya di sini sampai di negara, kita mau nyebrang ke Banyuwangi misalnya, sampai di negara kita sholat pas ketemu zuhur, ya sudah, sholli pada zuhri qasran lillahi ta'ala, Allahu akbar, ya 2 rakaat saja. 2 rakaat ya. Nanti perjalanan lagi sampai di Banyuwangi pas asar, kita sholat asar qasar lagi, sholli fardhul asri qasran lillahi ta'ala. Sudah, sholat asar 2 rakaat saja. Nah, itu yang dinamakan qasar. Qasar itu begitu prakteknya. Qasar itu seperti itu prakteknya. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 101, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila kalian melakukan satu perjalanan di atas muka bumi ini, maka tidak ada dosa kalau kalian meringkas daripada sholat yang kalian kerjakan. Tidak berdosa. Jadi Allah kasih keringanan memang.
Allah kasih keringanan, tapi dengan syarat-syarat nanti ya. Nanti kita jelaskan setelah ini syarat-syaratnya. Bolehnya mengqashar itu syaratnya apa saja. Tapi pada dasarnya ini ayat sudah jelas. Maka tidak usah diingkari, kok enak sekali main ngurang-ngurang. Oh saya senangnya sempurna. Ya tidak apa-apa kalau senang sempurna ya. Cuman ayat ini berlaku sampai kiamat nanti. Dan ini memang keringanan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Allah kasih rukhsah. Yaitu tadi di awal saya jelaskan, perjalanan itu kan berat ya. Apalagi sering saya sendiri merasakan kalau lagi nyetir ya. Sini celukan bawang bolak-balik itu rupanya sudah, kalau pas lagi capek betul. Kadang sampai di sana apalagi pas pengajiannya mepet maghrib misalnya maghrib, nanti berangkat di sini jam 2 jam 3 misalnya. Nah ketemulah sholat asar di Jebdugul misalnya ya. Nanti dihitung-hitung waktu ini mepet maghrib misalnya seperti itu. Kalau kita sholat sempurna ya boleh-boleh saja, tapi ada keringanan yang Allah kasih dengan syarat-syarat jarak tempuh sudah masuk atau belum, kan begitu. Nah itu kan semuanya terkait. Maka tidak jarang ya kita sholat asar ya 2 rakaat, selesai assalamualaikum ya sudah, sambil jalan sambil berzikir, sambil jalan sambil nyetir sambil berzikir. Nah, begitu prakteknya yang saya lakukan, karena memang ada rukhsah dari Allah. Di satu sisi ada tujuan kegiatan yang akan kita kerjakan di sana, bukan sekedar jalan-jalan ya, bukan sekedar jalan-jalan. Tapi kalaupun jalan-jalan tadi berdasarkan apakah wajib, apakah sunnah, apakah mubah atau makruh, yang penting bukan haram ya, yang penting bukan haram, boleh kita mengqashar, boleh kita mengqashar ya. Baik. Kemudian mana yang lebih afdal, mengqashar atau itmam, sempurna? Dalam perjalanan mana yang lebih afdal, qashar atau sempurna? Nah, al-qasru afdal fi 4 halat. Mengqashar itu lebih afdal pada 4 keadaan. Nah, ini dicatat baik-baik. Yang pertama, idza balagat masafatus safar 3 marahila. Apabila jarak tempuh yang akan kita lalui itu 3 marhalah. 3 marhalah itu kalau di kilometernya kurang lebih 123 km. Jarak tempuh 123 km. Minimal jamak itu kan qashar itu 82 minimal jaraknya. Nah, tapi kalau sudah lebih daripada 120 sekian, afdolnya dia mengqashar. Ini kalau dipertanyakan mana lebih afdol, qashar atau sempurna? Lebih afdol mengqashar jika jarak tempuh itu minimal 3 marhalah atau 123 kilo. Itu ketentuan yang pertama ya. Itu ketentuan yang pertama. Nah, karena di sini kan ada khilaf. Kalau Imam Hanafi wajib, bahkan ya, Imam Hanafi itu wajib, mengqashar itu wajib dalam mazhab Hanafi. Nah, kemudian yang kedua, idza wajada fi nafsi karahiyatal qasri. Apabila ada pada diri seseorang itu ketidaksenangan mengqashar, tidak suka dia, seakan-akan menafikan ini rukhsah dari Allah, tidak suka dia mengqashar, maka jika rasa itu ada, lebih afdal dia mengqashar. Kalau rasa itu ada, oh saya tidak suka ngosor-ngosoran, ya kebetulan saja lagi fit tenaganya ya. Orang tinggal duduk manis naik pesawat sampai di Jakarta, sampai di mana begitu ya, duduk manis, ya memang tenaga fit. Lalu dia mengatakan, oh saya lebih baik sempurna saja. Lalu atas alasan apa namanya itu, dia pastikan demikian. Dan itu digeneralisir. Keadaan dirinya dihukumkan kepada banyak orang. Lalu dia mengatakan, oh ya sudah, bagusnya ya sempurna saja, ngapain ngosor-ngosoran, misalnya seperti itu. Maka bagi orang-orang yang demikian justru afdol dia mengqashar. Kalau ada ketidaksenangan dia mengqashar itu ya, justru lebih afdol dia mengqashar.
Nah, itu yang kedua. Idza syakka fi dalili jawazil qasri, apabila dia ragu-ragu tentang dalil mengqasar itu. Ini ayat ini benar apa enggak? Ragu-ragu dia, maka lebih afdal dia mengqasar. Nah, karena sudah jelas memang ayatnya ada. Hanya saja mungkin karena pemahamannya dia kurang bagus, atau mungkin otodidak dia belajar, dia tidak tanya pada guru, lalu bimbang dia, tidak bisa mengambil kesimpulan atas agama yang dia fahami untuk dikerjakan, ngambang dia. Nah, maka kalau bimbang seperti itu, maka afdolnya dia mengqasar tentang dalilnya, Tapi kalau tentang hukum-hukumnya dia kalau tidak tahu, tidak boleh malah. Kalau hukum-hukum mengqasar, syarat-syarat mengqasar dia tidak tahu, tidak boleh ngqasar. Karena nanti misalnya sudah takbir, Allahu Akbar, rakaat pertama baru dia niat, oh saya tak qasar saja. Diqasarlah itu sholat, malah batal qasarnya, malah batal qasarnya. Karena misalnya salah satu syaratnya dia tidak tahu. Atau misalnya dia berjamaah dengan orang yang sholat sempurna, itu syarat berjamaahnya tidak masuk, karena dia tidak tahu. Kalaupun dia berjamaah, yang mengqasar itu jadi imam, jadi imam. Atau ya kalau memungkinkan di dalam satu masjid dalam perjalanan. Tapi umumnya namanya musafir itu ya sudah sama grupnya, sama jamaah, sama kelompoknya. Ya berarti kan sama-sama qasar. Nah, baik. Kalau dibalik enggak boleh. Dia bermakmum kepada orang yang sholat sempurna. Bagaimana caranya itu? Enggak bisa, syaratnya enggak masuk itu. Syaratnya enggak masuk. Kalaupun dikaji nanti misalnya niat saja niat mufaraqah misalnya atau lain sebagainya. Nah, itu kan alasan-alasan baru. Nah, baik. Kemudian idza kana mimman yuqtada bihi bihadratin nas, apabila dia menjadi orang-orang yang diikuti, menjadi pimpinan rombongan ustadz, ini jamaahnya banyak yang tidak suka qasar atau tidak ngerti, padahal dia sudah jelaskan, akhirnya jamaah ada yang milih sudah tidak usah qasar. Dia sebagai pimpinan rombongan lebih afdal mengqasar daripada tidak mengqasar, supaya jadi contoh bahwa ini mengqasar ini rukhsah dari Allah. Jangan membantah walaupun dia mampu, apalagi perjalanan jauh misalnya sampai ke luar negeri misalnya, lebih afdal dia mengqasar daripada sempurna. Nah, inilah beberapa penjelasan terkait dengan keafdalan mengqasar. Wa fi ghairi dzalika al-ilmamu afdal. Nah, selain 4 perkara ini, maka sempurna lebih utama. Selain 4 perkara ini, sempurna lebih utama. Kurang berapa menit? Ya? 4 menit ya. Pendek waktunya. Nanti syarat-syaratnya berarti pertemuan berikutnya. Silakan kalau barangkali ada yang mau tanya sebelum saya akhiri. Monggo. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi menjelaskan soal safar, kalau di kendaraan itu kalau sholat sunnah nggak apa-apa, tapi kalau sholat wajib turun. Iya. Itu bagaimana penjelasan kalau sudah ada fasilitas seperti tempat untuk melaksanakan sholat wajib? Apakah wajib turun atau bagaimana kalau sholat wajib? Baik. Begini. Yang saya maksudkan posisi kendaraan itu dalam keadaan berjalan, Kalau misalnya ada fasilitas dan kendaraan itu diam seperti kapal misalnya, atau pesawat yang memang posisi diam dan kita bisa memastikan arah kiblat, kemudian rukuk sujudnya bisa normal, ya enggak apa-apa di atas kendaraan. Maksud saya di atas kendaraan ini adalah kalau itu posisi berjalan, Kalau pesawat misalnya sudah disiapi tempat, cuman kan posisi kiblat kita enggak mungkin. Kalau kapal masih memungkinkan, dengan catatan
Jika misalnya kapalnya bergeser, maka dia memastikan harus bergeser juga untuk tetap pada posisi arah kiblat. Jadi bukan di dalam ruangan berarti. Kalau dalam ruangan kapal bergeser dia tidak tahu, karena misalnya ada penunjuk arah, ya seakan-akan itulah yang menjadi arah kiblat, padahal sudah bergeser kapalnya. Nah, kalau kebetulan kapalnya mengarah ke ke arah kiblat terus, ke barat misalnya, kita kebetulan sholat menghadap ke sana. Jika memang pasti tidak apa-apa, pelan misalnya, ya. Nah, jadi bisa rukun sholat terpenuhi, kemudian syarat sah sholat terpenuhi, tidak apa-apa. Nah, tapi kalau emang tidak terpenuhi, jadi tidak sempurna jadinya sholatnya. Itu yang menjadi dasar akan batalnya sholatnya dia. Nah, beda halnya dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah sendiri memang dari sananya Nabi memberikan rukhsah. Nah, cuman ada ketentuan di saat takbir dia ngadep kiblat, setelah itu ya sudah jalan sudah. Nah, ketentuannya seperti itu. Ya, barakallah. Ya, 1 menit. Ya, 1 menit. Sudah cukup. Oh ya, ya dah, mohon maaf ya. Ini waktunya sudah mepet. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kita belajar agama sampai pada akhirnya diakhiri dengan husnul khatimah sebagaimana harapan daripada setiap waktu yang kita harapkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'ni ma'adamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatin lana fi din mahikatun syawdaka Rabbi wafiqna fiqh mataradi qawlana fi'alan karama warzuqil kulla halalan daiman wa akhilan fi'a ulama nahadha bi'rafa kulla syarah Allahumma ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.